Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan kami untuk memimpin doa. Pak, sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Siapa sekarang yang nggak hadir hari ini? Popo, Pak. Popo kemana? Didin. Ya, semoga nanti dalam pembelajaran selanjutnya Popo bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Amin. Oke. Sekarang Popo mau tanya nih sama kalian. Apakah kalian pernah berkumpul dengan keluarga di rumah bersama? Biasanya kumpul di mana? Di ruang Di ruang tamu ya. tengah. Nah, ya sekarang kita akan belajar tentang tema 7 yaitu kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca dongeng fabel yang ditampilkan melalui PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasikan karakter atau sifat masing-masing tokoh dengan benar. Yang kedua, setelah membaca dongeng fabel, siswa dapat menganalisa pesan atau nasihat yang terdapat dalam dongeng fabel dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat mengidentifikasikan benda satu konkret yang mempunyai nilai pecahan dengan tepat. Yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat menyajikan pecahan setengah pada gambar bidang datar dengan cara mewarnai dengan tepat. Yang kelima, melalui percobaan, siswa dapat mengidentifikasi bunyi kuat dan bunyi lemah secara tepat. Yang terakhir, melalui penugasan, siswa dapat membuat pola irama sederhana pada lagu cicak menggunakan benda di sekitar dengan benar. Nah, sudah siap belajar? Siap, Pak. Oke, untuk menambah semangat kita, coba sekarang kalian tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, coba sekarang kalian perhatikan gambar pada PowerPoint ini. Gambar apakah ini? Keluarga. Nah, iya, ini adalah gambar keluarga di rumah ya. Di sini ada ayah, ibu, ada Siti dan ada Ali. Nah, Siti tinggal bersama keluarganya di rumah. Siti ada ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka selalu makan bersama dan melakukan banyak kegiatan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng binatang. Hampir setiap hari ayah Siti mendongeng. Selesai mendongeng, Siti dan Ali selalu berusaha untuk memahami isi dongeng tersebut. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Selanjutnya kita akan belajar tentang fabel. Nah, fabel ini adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Contohnya dalam cerita dongeng yaitu kancil dan buaya. Itu tokoh-tokohnya. Dan semua isi cerita tokoh dan tempat dalam fabel adalah cerita fiksi atau khayalan dari penulis atau pengarangnya. Nah, di sini ada teks dongeng. Siapa yang ingin membacakan teks dongeng ini? Ya, Silvi. Silakan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanan. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus.
Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam, kalau hanya mengancam seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Dia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Dia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelah dan dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus dan ular, kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur lelap. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera bangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Dia mulai berputar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular, sahabatku. Kau kalau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tapi ada hewan lain. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Dia mencoba merenungkan nasib itu. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk dan mengerti. Ular menjawab, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Oke, terima kasih Sirkani. Tepuk salut buat Sirkani. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang Bapak akan membagikan ya. Jika kalian isi ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Kita ngumpulkan kembali. Ya, sekarang kita akan belajar mengenal pecahan 1/2. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Perhatikan gambar di samping ini. Ibu menggunakan 3 buah kue donat. Setiap donat dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Nah, di sini ada 1 kue donat tutup. 1 kue donat tutup ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini adalah 1/2. Sedangkan donat yang satu laginya dipotong menjadi bagian yang kecil dan tidak sama besar. Dan ini bukan pecahan 1/2. Donat utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Nah, dan di sini ada 1 kue donat. Ini adalah 1 dan dibagi menjadi 2 potongan dengan bagian yang sama besar, maka disebut dengan 1/2. Bapak di sini mempunyai kertas. Nah, jika kertas ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka ini disebut dengan 1/2. Tapi jika kertas ini dipotong dengan bagian yang kecil dan tidak sama besar, maka ini bukan 1/2. Sekarang Bapak akan memberikan gambar kerja.
Kalian isi. Yang sudah? Sudah, Pak. Silakan satu orang untuk mempresentasikan jawabannya. Ya, silakan Sakti. Untuk soal pertama, sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar setiap bagian disebut setengah bagian jawabannya. Untuk soal kedua, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang, kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. Yang ketiga, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi setengah bagian sama besar. Yang keempat, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran sama besar. Oke, terima kasih Santi. Sekarang kita lanjut belajar mengenai bunyi kuat dan bunyi lemah. Dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar banyak bunyi. Ada bunyi yang kuat dan bunyi lemah. Contoh dari bunyi kuat adalah saat bel setelah berbunyi. Kita mendengar suara bel dengan kuat. Serta suara tepukan dua tangan saat kita menepuk kedua tangan, maka akan menghasilkan bunyi yang kuat karena adanya gesekan antara dua benda, yaitu tangan. Bapak kasih contoh, ini adalah bunyi kuat dari tepukan tangan. Nah, ini adalah bunyi kuat. Selanjutnya ada bunyi lemah. Contohnya yaitu saat kita menjentrekkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari jempol, maka akan menghasilkan bunyi yang lemah. Sudah bisa, Bapak? Bapak tidak bisa ya, tetapi ini adalah jentrekan bunyi yang lemah ya. Oke, sekarang coba kalian lakukanlah gerakan yang menimbulkan bunyi kuat dan bunyi lemah untuk mengiringi lagu cicak-cicak di dinding. Contohnya di sini kan ada tanda merah yang kecil dan tanda merah yang panjang. Nah, ini adalah sebuah nada. Nah, jika nanti ada mana kecil, maka kalian menentukan jari, yaitu bunyi lemah. Ketika ada tanda merah panjang, yaitu tepuk tangan, bunyi kuat. Nah, silakan nanti diiringnya dengan gerakan yang menimbulkan bunyi kuat dan lemah. Bapak hitung, kalian semua menyanyi ya. Bapak hitung 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, terima kasih. Sekarang Bapak akan memberikan nomor kerja. Akan kalian isi. Bapak kasih waktu 2 menit. Ada yang mau selesai? Tidak, Pak. Sudah, Nah, Pak. silakan mulai kembali. Oke, untuk pembelajaran ini dapat kita simpulkan tadi kita belajar apa aja. Yang pertama ada Kuat lemah, ada pecahan, dua dan ada Babel. Sekarang Bapak akan memberikan kalian evaluasi ya, soal evaluasi yang kita kalian kerjakan. Oke, silakan kalian temukan kembali soal evaluasinya. Baik, kita sebagai siswa yang baik ya,
kita sebagai siswa yang baik, kita itu harus dapat melakukan aktivitas keluarga bersama di rumah. Dan jangan lupa untuk belajar, tetap belajar, dan jangan main-main terus. Dan ulas kembali pembelajaran yang telah dibahas oleh Bapak ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas. Nanti tugasnya kalian cari 6 buah benda yang ada di rumah kalian. Terus nanti kalian tentukan dalam 6 buah tersebut mana yang termasuk ke dalam bunyi kuat dan mana yang termasuk dalam bunyi lemah. Oke? Sekarang kita tutup pembelajaran ini. Silakan kalian untuk berdoa, memimpin doa. Sebelum kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.